kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu ini, dan kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tuhan menunjukkan diri dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Program persiapan guru sekolah minggu ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai saja. Kita akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mempersiapkan bahan ajar. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Kita bersama-sama tiba waktunya akan membahas firman Tuhan. Kakak-kakak, mari kita buka Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 49. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kakak-kakak, demikianlah pembacaan Alkitab yang kita akan bahas dan kita akan ceritakan kepada adik-adik. Mari kita susuri satu persatu ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini. Kalau kakak-kakak melihat pada ayat yang ke-36 bagian pertama dari bacaan kita disebutkan, sementara mereka bercakap tentang hal-hal itu. Nah, hal-hal apa nih ya? Hal-hal tentang kisah sebelumnya, yaitu kisah Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Ada dua orang murid yang lalu kembali ke Yerusalem dan menceritakan kepada mereka yang sedang ada dalam ruangan itu. Nah, ini ceritanya pasti, mereka akan bertanya ini dan itu. Mereka sedikit kurang masih ragu, ada yang menyangkalnya, ada yang menjadi makin yakin. Jadi banyak sekali yang mungkin menjadi pergumulan mereka pada saat itu. Apalagi ini adalah hari-hari pertama setelah Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang penuh dengan perasaan yang bercampur aduk ya, antara takut, tapi juga mulai girang karena ada berita Tuhan Yesus bangkit dan lain-lainnya. Nah, dalam situasi yang unik itu, lalu Tuhan Yesus datang ya, tiba-tiba berdiri. Jadi ini menunjukkan ada situasi yang nggak direncanakan begitu oleh murid-murid, nggak disangka begitu. Tiba-tiba ada di tengah mereka ya. Dan kata di tengah-tengah itu penting sekali kakak-kakak. Karena di tengah-tengah menunjukkan bahwa mereka semua menyaksikannya. Mereka nggak di pinggir sehingga ada hanya Petrus saja yang lihat misalnya.
atau di belakang hanya ada Andreas saja yang lihat misalnya gitu, enggak. Tapi di tengah-tengah. Jadi ini menunjukkan bahwa kisah itu, peristiwa itu nggak bisa disangkal. Lukas mau mengangkat kisah itu benar-benar terjadi loh, begitu. Di tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang berikutnya menyebutkan situasi yang khusus sekali, di mana saat Yesus ada di tengah-tengah itu, lalu ia memberikan satu salam. Salam yang umum pada saat itu sebenarnya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, salam ini justru diresponi dengan sesuatu yang berbeda dari salam yang Tuhan Yesus sampaikan. Ayat 37 mengatakan, mereka terkejut dan takut, bukan damai sejahtera, begitu, tapi terkejut dan takut mereka. Nah, mereka bahkan menyangkanya Yesus adalah hantu, karena kan tiba-tiba muncul di tengah mereka ya. Mereka lagi ngobrol-ngobrol, lagi dengerin dua orang yang dari Emmaus ini. Tiba-tiba muncul dia. Maklum saja ya, itu mengejutkan sekali. Dan suasananya mungkin harus kita bayangkan kakak-kakak bahwa itu sesuatu yang seperti melihat hantu. Kan banyak ya film-film lihat hantu tuh ya. Kalau lihat hantu kan waduh, kabur gitu ya. Mungkin juga mereka begitu ya. Apalagi hadir di tengah-tengah mereka, wah mungkin langsung mereka berantakan, ada yang terkejut, ada yang lari, ada yang ngumpet, dan lain-lain. Nah itu sesuatu yang menggambarkan situasi yang, wah kacau banget tuh pada saat itu ya. Nah inilah, lalu kenapa Tuhan Yesus selalu berkata di ayat yang ke-38, mengapa kamu terkejut? Mungkin ada yang kabur juga pada saat itu ya, di ruangan tapi ya. Karena kan ruangan-ruangannya, mereka nggak berani mungkin keluar karena ada orang-orang Yahudi. Jadi, wah ada yang ngumpet dan lainnya mungkin ya, kalau kita melihat hantu begitu kan, kacau banget. Nah inilah Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kamu terkejut? Kenapa muncul keraguan-raguan dalam hatimu? Kenapa kok kamu begitu nggak percayanya? Begitu. Nah Tuhan Yesus selalu memberikan satu hal penting. Ada beberapa kali nih yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama, dia memperlihatkan tangan dan kakinya untuk memberi keyakinan pada para murid-muridnya ini. Tangan kaki yang tentunya mereka akan lihat ya, untuk meyakinkan bahwa murid-murid ini bukan hantu loh, ada daging, ada tulang. Ya, kamu lihat tangan dan kakiku loh. Begitu. Nah, ini yang bagian pertama, Tuhan Yesus mau menunjukkan kamu bisa teraba ini. Ayat 41. Yang kedua nih. Lalu mereka belum percaya dan situasinya mereka mulai senang ya, Yesus bener bangkit nih. Ini ada daging dan tulangnya nih. Lalu Yesus mau membentuk keyakinan lagi, yaitu minta makanan. Ada nggak? Ada ikan goreng nih ya. Dan lalu ia memakannya ya. Ada banyak sekali tafsir tentang kenapa yang diminta ikan yang bukan roti ya begitu. Tapi itu sesuatu yang saya pikir nggak begitu sentral nih. Tapi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa dirinya itu benar-benar hidup ya. Lalu ia ambilnya dan memakannya di depan, ya, di depan mata mereka. Jadi mereka benar-benar lihat tuh peristiwa yang mereka temukan itu dan wow, beneran nih terjadi. Yesus makan loh, ya benar-benar hidup nih. Itu yang kedua. Jadi tangan dan kaki, kemudian Yesus makan ya. Nah, satu lagi. Tuhan Yesus lalu memberikan sebuah pemahaman kembali. Tuhan Yesus memberi ingatan kembali. Yesus mengingatkan mereka tentang ajaran yang sudah ia sampaikan. Makanya disebutkan ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, ini diberikan kembali ingatan itu. Lalu dibukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi kembali Tuhan menegaskan, ada pertama tangan dan kaki, yang kedua makan, yang ini dibukakan pikirannya. Dan itu membuat mereka ingat ya dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebelumnya tentang banyak hal ya. Lalu yang kedua, keempat ya. Jadi kan pertama tadi tangan kaki, ikan goreng, lalu dibukakan pikirannya, diingatin lagi. Dan yang keempat, diajarin lagi ya. Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis demikian. Ada lagi ya. Itu kayak Tuhan Yesus ngajarin lagi ya. Dan setelah 4 hal yang Tuhan Yesus lakukan untuk memberikan kepada mereka keyakinan, lalu ada bagian penting dalam bagian ini yang menegaskan kerinduan Tuhan Yesus. Kamu adalah saksi dari semuanya. Jadi Tuhan Yesus tuh
Rindu banget murid-muridnya ini benar-benar menjadi saksi, ya, saksi dari kebangkitannya. Dan dalam kisah kita disebutkan Tuhan Yesus berjanji akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus perlengkapi untuk para murid-murid ini menjadi para saksi. Kakak-kakak, dari kisah ini, kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Tuhan Yesus tuh sungguh-sungguh menunjukkan dirinya. Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan umat saat saat mereka bimbang, saat mereka gelisah ya, saat mereka mulai dengar tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka bingung dan lainnya. Tuhan Yesus hadir. Ketika adik-adik mungkin dalam pergumulan, dalam kebimbangan, aku bisa bisa berhasil nggak ya? Papaku, mamaku yang sakit bisa sembuh nggak ya? Aku nanti gimana ya kalau sendirian di rumah? Tuhan Yesus tuh hadir loh. Tuhan Yesus tuh mau kita percaya bahwa dia ada, dia sungguh-sungguh hadir. Nah, dalam kisah ini kita menemukan pesan ini. Yang kedua, Tuhan terus meyakinkan umat untuk percaya. Tadi kan ada 4 kali ya, menunjukkan tangan dan kakinya, ikan goreng, membuka pikiran, dan mengajarkan kembali. Jadi Tuhan Yesus tuh sungguh-sungguh terus mau umatnya itu yakin akan dirinya yang bangkit ini. Dan yang ketiga, Tuhan tuh ingin kita tuh jadi saksi. Kita nggak ragu, kita nggak terbimbang lagi dalam kehidupan, tapi sungguh-sungguh percaya. Adik-adik perlu untuk yakin soal ini. Bahwa Tuhan tuh terus bicara melalui kakak-kakak sekolah minggu, melalui orang tua, melalui banyak orang-orang yang memberi keyakinan bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh Allah yang hidup. Yesus adalah sungguh Tuhan, Juru Selamat. Maka kita juga harus menjadi saksi. Demikian pesan firman Tuhan yang kakak-kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Semoga ada ide penyampaian cerita yang tepat untuk bagian ini. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab, dan kita bersiap mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita Balita, dan akan menyampaikannya adalah Kak Biner Kahan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Tuhan menunjukkan diri, Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan kita mau mendengarkan Kak Biner Kahan yang akan menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas Batita dan Balita. Mari Kak Biner Kahan. Shalom kakak-kakak semuanya, kembali lagi bersama saya Biner dari GKI Cianjur. Nah, saat ini saya berkesempatan untuk membantu kakak-kakak dalam mengajar khususnya di kelas Batita Balita. Kakak-kakak yang terkasih, saya akan share screen untuk kita semua. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah tema. Tema untuk pengajaran minggu ke-18 yaitu Tuhan menunjukkan diri, di mana kita akan belajar dari kisah Yesus yang menampakkan diri kepada semua murid. Ayatnya berasal dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Adapun kakak-kakak, tujuan pembelajaran di kelas Batita Balita adalah anak mengetahui kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan anak mampu berkata, Tuhan Yesus bangkit. Adapun metode pembelajaran yang saya usulkan, yaitu ada 2, belajar dari lagu dan role play. Nah, mungkin bagi kakak-kakak semuanya yang sudah berpengalaman mengajar di kelas Batita Balita, mungkin ada metode pembelajaran yang lain selain 2 yang saya usulkan ini, juga boleh silakan dipakai. Nah, tapi saya mengusulkan 2 ini.
ini dipakai hanya salah satu aja kakak-kakak. Jangan dua-duanya dipakai karena anak-anak di kelas batita ataupun balita daya perhatiannya masih sangat minim. Jadi kalau bisa jangan terlalu banyak kita bercerita tapi memvisualisasikan. Nah, pastinya kakak-kakak lebih berpengalaman ya, karena kakak-kakak adalah guru sekolah minggu di kelas batita atau balita. Nah, lagu seperti apa yang akan menjadi pengantar di dalam kita belajar kisah Tuhan Yesus ini? Nah, lagunya adalah Hidup-Hidup Selamanya. Kita akan mendengarkan sedikit tentang lagu ini ya kakak-kakak. Barangkali juga kakak-kakak sudah pernah mendengar, itu lebih baik lagi. Nah, ini ya kakak-kakak. Kakak-kakak boleh cuman sampai bahasa Indonesianya aja juga nggak apa-apa. Atau mau lanjutin sampai bahasa Inggris yang ada di belakang, yang ada sampai akhir video juga silakan. Tapi yang jelas kita mau belajar pengantar dari lagu ini bahwa Tuhan Yesus itu sudah hidup. Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Kok bisa ya? Nah, itu adalah kuasa Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak yang bertanya. Nah, lalu kakak-kakak, ketika kakak-kakak sudah mendengarkan lagu ini, kemudian kakak-kakak menceritakan tentang bagaimana kok Tuhan Yesus itu bisa hidup. Bagaimana kok Tuhan Yesus itu bisa bangkit. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali ketika Tuhan Yesus bangkit? Dan pada akhirnya Tuhan Yesus datang kepada 12 muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri. Nah, kakak-kakak bisa membuat eh apa nih gambar-gambar seperti ini supaya bisa memvisualisasikan kepada anak-anak di kelas batita ataupun balita bahwa ketika mereka sedang berkumpul bersama, Tuhan Yesus datang untuk meneguhkan hati mereka. Nah, itu yang pertama. Nanti kakak-kakak bisa menceritakan kisah dari Lukas ini melalui lagu dan eh, gambar-gambar ini. Nah, yang kedua adalah role play. Role play tentang Yesus dan murid-muridnya. Ini kakak-kakak memerlukan bantuan dari banyak orang. Mungkin bisa kakak-kakak membutuhkan satu yang jadi Yesus atau satu yang jadi murid-muridnya atau murid-muridnya boleh banyak, tergantung berapa orang yang bisa membantu. Bisa juga melibatkan orang tua supaya keikutsertaannya di dalam sekolah minggu juga bisa aktif membantu dan siapa tahu bisa semakin bertumbuh di dalam iman. Nah, role play-nya ini sederhana saja, mengikuti apa yang ada di dalam Alkitab di mana Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Nah, diharapkan juga ketika anak-anak melihat bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada murid-muridnya, anak-anak menjadi semakin teguh imannya kepada Tuhan. Nah, ketika semua ceritanya sudah kakak-kakak sampaikan, kemudian diakhiri dengan aktivitas. Aktivitasnya itu adalah miss. Itu menarik garis dari gambar Tuhan Yesus ini supaya bisa sampai ke gambar 12 murid Yesus. Nah, ini bertujuan supaya anak-anak tahu, oh, bahwa yang menampakkan diri kepada 12 murid Yesus itu adalah Yesus sendiri. Nah, adapun ayat natsnya yaitu yang sudah ada di dalam gambar ini, damai sejahtera bagi kamu. Nah, itu ya kakak-kakak aktivitas ataupun metode pembelajaran yang dapat saya eh, sampaikan, yang dapat saya usulkan. Jikalau kakak-kakak ada hal-hal yang ingin dilakukan selain yang diusulkan, dipersilahkan. Selamat melayani adik-adik sekolah minggu. Terima kasih kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Terima kasih Kak Binar Kahan yang tetap setia ya menyampaikan, mempersiapkan usulan metode secara khusus pada episode kali ini di kelas Batita Balita. Dan sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Immanuela Angela. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49, belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid, Tuhan menunjukkan diri. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan akan menyampaikannya adalah Kak Immanuela Angela. Mari Kak Immanuela Angela. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tuhan menunjukkan dirinya. Bacaan diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nah, saat ini kita mau melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bahan ini. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya hidup. Lalu yang kedua, anak tahu bahwa dirinya adalah saksi tentang Tuhan Yesus yang hidup. Nah, pertama-tama kita mau melihat saran penyajian. Yang pertama, mintalah anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu untuk menyebutkan ketakutan apa sih yang pernah mereka rasakan. Misalnya takut gelap, takut suara yang keras, takut ketinggian, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Lalu setelah itu jelaskan kepada adik-adik bahwa pada saat itu para murid pun pernah merasakan hal yang sama. Para murid pernah merasa ketakutan. Nah, di sini kita bisa menanyakan kepada adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih tips atau cara mereka untuk bisa mengatasi rasa ketakutannya. Jadi tadi ketika adik-adik mungkin ada yang merasa takut gelap, takut ketinggian. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa mengelola atau menghilangkan rasa ketakutan itu? Lalu setelah itu sampaikan bahwa para murid pada saat itu mulai tidak merasa ketakutan. Karena apa? Karena mereka melihat dan juga mendengar salam dari Yesus. Jadi ketika Yesus datang, Yesus memberikan kedamaian melalui sapaan, melalui salam, yaitu shalom. Lalu di sini tekankan kepada adik-adik sekolah minggu, terkadang ketakutan itu hadir karena kita tidak dapat melihat dengan jelas dan pasti mengenai apa yang terjadi di depan sana. Misalnya ketika adik-adik merasa takut terhadap gelap, mungkin saja adik-adik bukan takut sama gelapnya, tetapi mereka takut terhadap apa yang akan keluar di dalam kegelapan itu. Nah, mungkin ketika adik-adik takut ketinggian, bukan karena mereka takut ketinggian, tetapi mereka takut nanti kalau mereka jatuh. Nah, di sini kita bisa menekankan kepada adik-adik sekolah minggu. Ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita sudah tidak merasa takut karena kita bersama atau percaya pada Tuhan. Di sini akhiri penjelasan dengan penekanan bahwa kita perlu memiliki iman yang benar. Supaya apa? Supaya setiap kita dapat melihat, bukan hanya melihat juga, tetapi juga dapat memahami tugas kita sebagai saksinya di dunia ini. Nah, ini saran penyajian yang dapat dilakukan dalam kelas kecil. Lalu kita mau melihat ayat emas. Ayat emas di sini diambil dari Lukas 24 ayat 36b. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu aktivitasnya bisa menyusun gambar terkait penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, hingga akhirnya Yesus bertemu dengan para murid. Jadi nanti kakak-kakak bisa mempersiapkan gambar-gambar ini, dan adik-adik bisa menyusunnya. Jadi mereka bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa dan juga pemaknaan yang ada dalam peristiwa ini.
Lalu di sini juga ada dua saran lagu. Yang pertama, Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Yang kedua, Mari Kita Bersukaria. Sekian persiapan untuk kelas kecil. Tuhan menyertai setiap persiapan kita. Selamat mempersiapkan kakak-kakak. Kak Immanuela, terima kasih ya sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Kiranya dapat menjadi berkat nih buat kakak-kakak dimanapun berada. Dan kita mempersiapkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Victoria. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dengan tema belajar dari kisah Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Tuhan menunjukkan diri. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita dengarkan Kak Grace Victoria ya. Mari Kak Grace Victoria. Halo kakak-kakak, hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar adik-adik di kelas besar dengan tema Tuhan menunjukkan diri. Nah, kakak-kakak, kita harus mengingat dua tujuan apa yang akan kita sampaikan kepada adik-adik ketika kita mengajar. Tujuan yang pertama adalah adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus hidup. Dan yang kedua adalah adik-adik tahu bahwa dirinya adalah saksi ketika mereka telah tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Jadi, kita tidak usah berpikir begitu jauh, kita fokus pada dua tujuan tersebut. Pertama, kakak-kakak bisa mulai bertanya kepada adik-adik. Adik-adik, ada yang ingat tidak cerita tentang minggu lalu? Siapa murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus? Sedang di perjalanan kemanakah mereka berbicara dan berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus? Walaupun mereka nggak tahu awalnya kalau itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ketika adik-adik sudah menjawab, kakak-kakak boleh kembali melanjutkan ceritanya. Adik-adik, murid-murid yang berjumpa saat itu tidak hanya diam, tapi mereka menyebarkan, memberitahukan kepada murid-murid yang lainnya. Dan ketika mereka sedang menceritakan apa yang baru saja mereka rasakan, mereka lihat, mereka alami, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lainnya. Saat itu mereka ketakutan adik-adik karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Kalau bisa muncul lagi, bukankah itu hantu? Bukan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah mendengar cerita dari orang lalu gak percaya karena merasa omongannya atau ceritanya adalah hoax? Lalu kita bilang, gak bener cerita kamu, gak ada buktinya, aku gak mau percaya. Nah, kakak-kakak boleh bertanya kepada adik-adik, adik-adik pernah takut gak terhadap sesuatu? Atau di sini ada yang pernah seolah-olah melihat hantu? Atau adik-adik pernah nggak membayangkan ada orang yang tadinya sudah mati, sudah dikuburkan, kemudian muncul lagi di depan adik-adik? Memang betul ya kakak-kakak, kita bisa menceritakan, kita bisa memberikan info ada tentang mati suri. Tapi biasanya orang yang mati suri itu, mereka kemudian akan kembali mati. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, ia tidak mati dan kan ia terangkat ke surga yang kelak juga akan kita rayakan bersama. Dan bahkan banyak ya cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Salah satu contohnya adalah Lazarus. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah dikubur, murid-murid sudah ketakutan. Kalau Tuhan Yesus itu bisa mengadakan mujizat dengan membangkitkan orang mati, dan itu hanya dimiliki oleh kuasa Yesus,
siapa yang bisa membangkitkan Tuhan Yesus? Nyatanya, adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya kepada para murid. Dan setelah itu dikatakan, kamu tidak hanya sekedar mengetahui bahwa aku hidup, aku bangkit, tapi kamu menjadi saksi-saksiku. Saksi-saksinya Tuhan Yesus. Ya, adik-adik. Murid-murid akhirnya menyebarkan menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan tidak hanya itu, kita juga diajak untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Kita udah tahu nih Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Pertanyaannya, karena ini di kelas besar ya kakak-kakak, kakak-kakak boleh bertanya, apa itu arti kata saksi? Ya, apakah saksi hanya sekedar orang yang telah melihat, lalu menjadi saksi, menjadi sumber informasi? Apa? Bagaimana adik-adik di kelas besar bisa mengartikan kata saksi? Karena percuma ya kakak-kakak, kita ngajak adik-adik buat jadi saksi, tapi mereka belum mengerti apa arti kata saksi itu. Sehingga saksi itu tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar tahu, tapi mereka juga menyuarakan kebenaran, menyuarakan Tuhan yang sudah bangkit di dalam kehidupan mereka. Oh, anak kecil, ngapain anak kecil jadi saksi? Atau kasih tahu ke orang-orang, orang tua pasti lebih tahu. Tapi kita mau adik-adik mulai dari kecil mereka tahu Tuhan mereka, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ia yang lahir, Ia yang mati, Ia yang bangkit. Itulah Tuhan yang kita percayai. Sehingga di dalam kehidupan setiap hari pun kita merasakan kehadiran Tuhan. Layaknya para murid yang mereka menjadi saksi karena mereka juga merasakan kehadiran Tuhan. Setelah adik-adik sharing bagaimana pandangan mereka, pengertian mereka tentang kata saksi, lalu kakak-kakak boleh kembali bertanya, lantas apa yang adik-adik bisa lakukan ketika adik-adik sudah percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lahir, Tuhan yang mati, dan Tuhan yang bangkit di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, apa buktinya kita menjadi saksi? Lalu ketika kita sudah berdiskusi, kakak-kakak boleh membreakdown pemikiran-pemikiran mereka. Mungkin dari di tengah-tengah keluarga, mereka sebagai anak, sebagai kakak, atau sebagai adik. Lalu ketika mereka di sekolah, mereka sebagai teman dan juga sebagai murid. Ketika mereka juga di tempat les, ketika mereka juga di gereja. Ya, kita bisa mencari wujud saksi itu begitu banyak. Karena saksi adalah tidak hanya tentang berbicara. Oh, Tuhan kita tuh Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit, Tuhan kita tuh tidak mati. Bukan hanya itu. Tetapi kita mau menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan adik-adik juga setiap hari. Sehingga tidak hanya murid yang merasakan kasih Tuhan sehingga menjadi saksi-saksi Kristus, kita pun juga merasakan kasih Tuhan di dalam keseharian kita, dan kita mau bersaksi kalau Tuhan begitu mengasihi saya, karena Tuhan telah mati untuk menebus kita semua. Nah, ayat emasnya kakak-kakak dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat bagi dunia. Demikian kakak-kakak persiapan kita untuk kelas besar. Selamat mempersiapkan kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Grace Victoria yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kakak-kakak, kami sudah menyampaikan usulan metode, dan ini sifatnya usulan metode pengajaran, usulan metode untuk menyampaikan isi cerita pada anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak tentu saja dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak saat ini sedang mengajar anak-anak sekolah minggu di jemaat manapun. Dan kami juga di program YKB TV ada program lagu sekolah minggu. Kakak-kakak juga dapat menyaksikannya
agar makin menambah perbendaharaan lagu-lagu sekolah minggu yang pastinya kakak-kakak dapat gunakan di kelas-kelas sekolah minggu, maupun juga kakak-kakak dapat mengajak nih anak-anak sekolah minggu dan papa mamanya untuk menyaksikan tayangan YKB Kiddie Time. Ada YKB Mendongeng, juga ada film petualangan Kiki dan Didi. Dan tentu saja ada aktivitas ya untuk anak-anak sekolah minggu yang juga dapat dipersiapkan oleh kakak-kakak. Dan kami telah merampungkan semua usulan metode, kiranya ini boleh menjadi berkat. Dan sebelum kita mengakhiri episode kali ini, saya mengajak kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama mempersiapkan bahan ajar. Kiranya usulan metode ini boleh dikembangkan secara optimal sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak pada saat ini mendampingi, membimbing anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk para narasumber, para kontributor yang di dalam kesibukannya boleh menyiapkan waktu untuk menyiapkan usulan metode. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita jumpa di pekan yang akan datang dengan persiapan bahan ajar tema-tema lainnya. Sampai jumpa.